Kesempurnaan ibadah itu karena dilakukan atas dasar keyakinan yang mantap, keyakinan yang terhantarkan oleh pengetahuan yang benar. Karenanya, memahami dengan benar kaidah syariat dan hakikat dari setiap ibadah yang terkerjakan adalah sebuah keniscayaan untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Kita boleh bertanya banyak, bahkan semua hal tentang ibadah. Bagaimana, kenapa, dan apa hakikat dari setiap ibadah yang akan kita kerjakan. Tentang sholat yang menjadi ibadah wajib harian, kita boleh bertanya, kenapa membaca surat Al-Fatihah adalah wajib dalam sholat-sholat kita, bahkan harus dibaca dalam setiap rokaat menurut sebagian besar pendapat para imam madhab. Kita boleh bertanya, kenapa jumlah rokaat dalam sehari semalam ada 17 rokaat? Jika pertanyaan semacam ini dimaksudkan untuk lebih memahami dan memantapkan pelaksanaan ibadah, maka menjadi hal yang sangat penting untuk menghantarkan pada kesempurnaan ibadah sholat. Kenapa wajib membaca surat Al-Fatihah dalam sholat kita? Allah menghendaki dan menetapkan bahwa Al-Quran menjadi pedoman hidup bukan hanya bagi umat muslim yang mukmin, mukmin yang muttaqin saja, tetapi Allah juga menghendaki dan menetapkan bahwa Al-Quran juga menjadi pedoman bagi manusia semuanya, sebagaimana yang ditetapkan Allah dalam firman-Nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa isi kandungan Al-Quran terangkum dalam surat Al-Fatihah. Maka membaca surat Al-Fatihah itu bisa dianggap mewakili membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup dan manusia yang memedomaninya meniscayakan kebersamaan keduanya, atau minimal kedekatan secara zahir menjadi syarat untuk terpedomaninya Al-Quran bagi manusia secara umum. Dalam arti, ketika Al-Quran terbaca dan terdengar sedikit atau banyak
akan berpengaruh bagi pendengarnya. Bahkan pengaruh bacaan ayat tersebut mungkin sangat halus, seperti berubahnya volume air laut sebesar batu kerikil yang kita lemparkan ke dalam laut. Atas dasar inilah sebuah riwayat menjelaskan alasan kenapa Allah mewajibkan membaca surat Al-Fatihah dalam setiap sholat kita, yaitu agar Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia yang membutuhkan kedekatan keduanya menjadi terpenuhi syaratnya. Sehingga ketika nanti Allah bertanya kepada manusia, "Kenapa kamu tidak mengikuti petunjukku yang telah kutetapkan dalam kitabku, yang telah kuturunkan kepada hamba pilihanku?" Tidak ada lagi manusia yang bisa menghindari pertanyaan itu dengan mengatakan, "Wahai Tuhan, Al-Quran tidak pernah sampai kepadaku selama hidupku." Apalagi di hari ini, apakah ada wilayah yang sama sekali belum terjamah oleh kemajuan ilmu dan teknologi, yang dengannya informasi terkhusus bacaan Al-Quran belum pernah sama sekali terdengar oleh penduduknya di wilayah tersebut? Kemudian, kenapa sholat dalam sehari semalam itu 17 rakaat? Aktivitas manusia itu dalam sehari semalam dalam perhitungan yang normal dilakukan selama 17 jam. Dan 7 jam lebihnya untuk istirahat. Dalam aktivitasnya berinteraksi dengan makhluk Allah yang lain, sangat mungkin terjadi kekhilafan yang bernilai dosa. Sholat itu salah satu hikmahnya adalah untuk menghapus dosa. Maka per 1 rakaat sholat yang terkerjakan dapat mewakili penghapusan dosa selama 1 jam. 17 rakaat untuk menjaga 17 jam aktivitas yang kemungkinan di dalamnya terdapat kesalahan dan dosa. Sebuah riwayat menyampaikan sholat 5 waktu itu untuk menghapus dosa laksana orang yang hidup di pinggiran sungai yang mandi 5 kali dalam sehari. Apakah dia masih berpeluang untuk memiliki badan yang tidak bersih? Itulah di antara hasil renungan tentang jawaban dari pertanyaan, kenapa kita wajib membaca surat Al-Fatihah dalam sholat kita, dan kenapa 17 rakaat dalam sehari semalam.